Selamat datang semuanya. Kita hari ini mau bahas tentang aplikasi turunan. Untuk turunannya sendiri nggak aku ulang karena nanti kalian bisa lihat di video yang sebelumnya kan. Jadi langsung aja ke bagian aplikasinya. Yang pertama berhubungan sama nyari maksimum minimum ya. Maksimum minimum dari suatu fungsi. Caranya itu tinggal dari, kan kita punya fx nih, fungsi x. Terus fungsi x ini kan diturunin nih. Kita dapat f aksen x kan. Nah, f aksen x ini kita buat sama dengan 0. Nanti kita cari nilai x-nya sama dengan berapa. Nah, nilai x-nya ini yang membuat fungsinya itu maksimum atau fungsinya itu minimum. Nanti tergantung dari, sebenarnya sih kalau fungsinya fungsi kuadrat itu udah langsung nilai x-nya tuh cuma dapat ada satu nilai x, jadi itu bisa maksimum bisa minimum. Cuman untuk ngecek dia maksimum atau minimumnya itu dari f aksen x-nya sama dengan 0 kita buat garis bilangan. Nanti dari garis bilangan ini bisa kelihatan nih kalau sebelum ya kalau tadinya dia negatif terus positif, tanda-tandanya berarti kan dia ini nilainya minimum. Terus kalau misalnya tadinya positif terus ke negatif, ini berarti di titik x ini dia maksimum. Tuh. Nanti dari x-nya ini dapat berapa, nah x-nya ini dimasukkan ke, misalnya x-nya sama dengan a gitu ya. Nah, dari x-nya ini kemudian disubstitusikan ke dalam fx lagi untuk dapat nilai maksimum atau minimumnya. Ini maksimum atau minimum. Tuh. Oke, contohnya misalnya soalnya gini. Nah, dengan menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua, tentukan titik tercapainya nilai minimum atau maksimum lokal untuk fungsi fx sama dengan itu. Oke, jadi ada fx yang sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4. Oke, pertama kita turunkan dulu. Jadi f aksen x-nya sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3 kan. Nah, kemudian si fungsinya ini, fungsi turunannya ini kita buat sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian ini kan fungsi kuadrat kan. Jadi kita faktorkan. Jadi x dikurang 3 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi nanti kita dapat x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Nah, udah nih, ini kita sampai di tahap dapat nilai x kan. Nah, tergantung nanti ini maksimum atau minimumnya kita ngecek dari sini nih. Nah, terus kita buat garis bilangan yang memuat si pembuat 0 tadi. Jadi ada pembuat 0, min 1, dan 3 kan. Kemudian kita cek, periksa, misalnya ini ada x sama dengan 0 di situ. Nah, f sama dengan 0 ini diujikan ke dalam f aksen, ke dalam turunan, atau f0 gitu. Nah, ini kita masukin nih ke persamaan yang ini. Gitu. Jadi kan kalau kita masukin 0 ke dalam x kuadrat, min 2x min 3, jadinya kan 0 pangkat 2, 0, dikurangi 2 kali 0, 0, dikurangi 3 kan. Sama dengan min 3. Nah, ini kan hasilnya kan min 3 nih, negatif kan. Kan negatif ya. Jadi di daerah yang ada nolnya itu tandanya negatif. Jadi di sini ini negatif di situ. Nih, itu negatif. Nah, terus di interval yang lain kita ganti tandanya aja. Jadi ini plus gitu. Nah, udah deh. Nanti kan kita mengacunya ke yang di highlight di atas nih, yang min ke plus atau plus ke min kan. Nah, ini kan ada 2 titik kan. Sebentar. Ada 2 titik nih di sini nih. Ini titik sini sama sini. Jadi itu kita tinggal nentuin dia maksimum atau minimum. Nah, di min 1 maksimum atau minimum? Acuannya ke sini. Maksimum bukan? Iya, maksimum ya, karena kan plus dulu terus baru negatif kan. Jadi dibacanya dari kiri ke kanan ya. Plus dulu baru negatif kan, berarti di x sama dengan negatif 1 di sini itu maksimum. Nah, sementara di x sama dengan 3 itu kan min ke plus kan, dari kiri ke kanannya. Min ke plus berarti di sini itu minimumnya. Nah, terus sebenarnya ini udah terjawab kan bahwa x-nya itu mencapai maksimum di fungsinya itu mencapai maksimum di
X sama dengan negatif 1 dan minimum di X sama dengan 3. Nah, tinggal kita menentukan nilai fungsinya, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, nilai maksimumnya itu fx maksimumnya itu kalau f min 1 itu. Nah, ini disubstitusikan ke dalam si fx-nya yang ini nih. Nah, itu. Jadi kita masukin min 1 ke dalam yang oranye ya. Ini 1/3 kali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali min 1 ditambah 4. Atau jadinya min 1/3 dikurangi 1 ditambah 3 ditambah 4. Atau 7 kurang 1, 6 kurang 1/3, 5, 2/3 gitu. Berarti titik maksimumnya di min 1,52/3 kayak gitu. Nah, kalau yang minimumnya kita pakai yang X-nya sama dengan 3. Fx minimumnya di F3 gitu. Jadi 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 3 kali 2 3 kali 3 ditambah 4. Atau F3-nya 1/3 kali 2, 7 dikurangi 9 kurangi 9 ditambah 4. Jadi berapa? Ini 9 ya. 9 kurang 9 kurang 9 min 9 tambah min 5. Itu berarti titik minimumnya ada di 3,-5 gitu. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, tanyain dulu aja sebelum aku lanjut. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau belum ada, aku lanjut ya ke bentuk soal yang lainnya. Nah, kayak gini. Ini kan ada intervalnya ya. Nah, intervalnya itu ada ujung-ujung interval kan, yaitu si ini min 4 dan 3. Nah, kalau ada diberikan interval, kita perlu mengujikan titik-titik ujung intervalnya gitu. Jadi misalnya ini kan fx sama dengan 2x pangkat 2 min 4x kan. Jadi f aksen x-nya 4x dikurangi 4. Nah, kemudian ini mau nyari maksimum minimum, kita buat sama dengan 0 kan. Jadi 4x sama dengan 4, x sama dengan 1. Ini jenisnya maksimum atau minimum. Jadi ini 1 kan. 0 di sini. Sama dengan 0 di situ. Kita ujikan f aksen 0. Kayak gitu. Jadi 4 kali 0 dikurangi 4 kan min kan. Min 4. Jadi di sini min, sini plus. Nah, karena min ke plus berarti dia nilainya nilai minimum sebetulnya gitu. Nah, tapi dia benar minimum nggak di dalam interval itu. Nah, perhatikan si intervalnya. Intervalnya itu kan dari min 4 sampai 3 kan. Sementara ini di 1 itu di situ. Jadi nanti gimana ya? Kalau ini udah pasti ini sih, karena dia fungsinya kan parabola kan, begini bentuk kurvanya. Bentuk kurvanya tuh, nah minimum di sini. Jadi udah pasti minimum di situ sih. Tapi kalau misalnya fungsinya pangkat 3 atau pangkat 4 gitu, itu kita perlu ngecek sebenarnya. Kalau ini sebenarnya nggak usah dicek juga nggak apa-apa. Paham nggak sih maksudnya? Karena udah pasti itu nggak mungkin ada yang lain. Tapi kalau misalnya mau kita cek di f-4, kita coba ke dalam fx-nya, jadi 2 kali min 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali min 4. Atau f min 4-nya 2 kali 16 ditambah 16. Atau f min 4 itu sama dengan 48 kan. Terus kita cek juga f1 nih. 2 kali 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1. Jadi F1-nya 2 dikurangi 4 atau F1-nya itu min
2. Terus kita periksa yang 3. F3. 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali 3. Jadi F3-nya 18 kurangi 12. Tuh. F3-nya 6. Nah, dari sini kan jadi pastikan kalau maksimumnya itu di 1, minimumnya itu di X sama dengan 1 dengan nilai minimumnya itu negatif 2. Kayak gitu. Nggak ada jawabannya. 2X pangkat 2 min 4X. Bentar ya. X pangkat 2. 4X. Tuh, min 2 kan. Minimumnya. Kelihatan nggak? Tuh. Ya kan? Bentuknya parabola terbuka ke atas, jadi dia punya nilai minimum di X sama dengan 1 minimum di X sama dengan 1 dengan nilai minimumnya negatif 2. Jadi ini kayaknya mungkin maksudnya yang B kali ya. Tapi kira-kira gitu, ada pertanyaan nggak? Kalau ada interval, kalau fungsinya fungsi kuadrat itu pasti kalau kayak gitu udah pasti yang soal ini ya udah pasti negatif, bukan negatif, udah pasti minimum sih di situ, nggak perlu kita uji ujung-ujung intervalnya. Tapi kira-kira gitu deh kalau untuk soal-soal yang bentuk yang lain. Ada pertanyaan dulu? Kalau kecepatan nggak apa-apa bilang biar aku agak lambatin. Kak, itu X sama dengan satunya nggak dimasukin ke F vaksin X ya? Supaya nemuin nilai minimum. Enggak dong, kalau dimasukin X sama dengan 1 ke F aksen X nanti dapatnya 0, kan justru X sama dengan 1 dapatnya dari F aksen X sama dengan 0 kan? Dari sini nih. Min 4 maksudnya. Min 4 kemana? F aksen X? Enggak. Iya. Itu kalau min 4 masukin ke F aksen X itu cuma untuk ngambil tanda negatif aja nih. Sini, lihat deh kalau min 4 kan bentar, 0 kan di situ ya. Min 4 di situ. Ada yang keliru enggak sih? Bentar ya. Oh, sorry. Min 4-nya masuknya ke dalam. Kok aku malah ngeliat yang ini? Bentar, bingung. Min 4-nya masuknya ke sini kan? Kalau mau masuk min 4 tuh ke sini, ke F aksen X itu untuk nentuin tanda negatif. Coba deh nih min 4. 4 kali min 4 dikurangi 4 kan min 16 kurangi 4 min 20 kan. Tandanya kan negatif tuh. Nah, ini tandanya negatif gitu. Masih bingung nggak? Udah nggak, Kak? Hmm? Udah ngerti. Oke. Maaf, soal yang sebelumnya kalau uji turunan kedua maksudnya gimana? Oh iya, ketinggalan ya? Oh iya, disuruh uji turunan kedua. Oke. Bentar. Jadi kalau uji turunan kedua itu, ini aja ya. Kalau pakai uji turunan kedua, ini kan fx-nya 1/3 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 min 3X ditambah 4 kan. Terus kalau diturunkan sekali, kita dapat X pangkat 2, X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3 kan. Nah, kalau turunkan sekali lagi, kita dapat turunan kedua nih. Jadi 2X dikurangi 2. Nah, terus dari turunan kedua ini, kita bikin, bentar, aku lupa turunan kedua. 2X kurangi 2 sama dengan 0 ya. Bentar, aku ingat-ingat dulu. Oh, iya. Terus 2X sama dengan 2, X sama dengan 1 kan.
Terus lagi, oh bukan. Tetap dari urut turunan pertama itu kan nanti dapat X sama dengan berapa tadi? Mana sih? Min 1 sama 3 kan? Min 1 sama X sama dengan 3. Nah, terus ini tuh disubstitusi ke situ. Nanti F double aksen min 1 kita cari 2 kali min 1 dikurangi 2 di F double aksen min 1 ikan min 2 dikurangi 2 kan. Jadi F double aksen untuk X-nya min 1 itu min 4. Nah, terus untuk yang 3 juga 2 kali 3 dikurang 2. 6 kurang 2. Nah, sekarang lihat tanda di F double aksennya. Kalau F double aksen C misalnya itu lebih kecil dari 0, berarti dia nilai maksimum. Terus kalau F double aksen C-nya positif atau lebih besar dari 0, itu dia nilai minimum. Gitu. Jadi, bukan nilai minimum. Bukan nilai. Mencapai maksimum dan mencapai minimum di C. Gitu. Maksimum di C. Minimum di C. Gitu. Nah, ini kan yang F yang min 1 itu min 4 kan. Jadi, karena dia negatif, dia jenisnya adalah maksimum. Sementara yang ini jenisnya minimum. Kalau yang tadi kan, tuh cocok kan? Ini, ntar aku ambil ini. Yang tadi ini kan? Tuh, cocok nggak? Sama nggak? Kak, maaf mau tanya. Iya. Jadi yang min 4 sama 4 itu apanya Kak tadi? Bukan nilai. Cuman bukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Cuman untuk menentukan jenisnya aja. Jenis Kan min ini atau plusnya ya Kak? iya, min atau plusnya doang. Karena dari sini nih ntar. Yang ini nih. Nah ini. Kan ini minus nih, negatif kan. Negatif tuh berarti kan lebih kecil dari 0. Tuh, lebih kecil dari 0 berarti dia maksimum. Jenisnya maksimum. Nilai maksimumnya berapa? Ya min 1-nya ini disubstitusikan ke dalam fx. Gitu. Paham nggak? Jadi nilai ini nih bukan nggak kepake. Jawabannya tuh bukan yang min 4 atau 4-nya. Min 4 atau 4-nya itu hanya untuk menentukan jenis maksimum atau jenisnya minimum gitu. Masih bingung nggak? Kalau masih bingung, kita coba nomor 4 pakai si uji turunan kedua nih. Coba ya, kita pakai uji turunan kedua untuk ngejawab nomor 4. Ini kan ada Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 35X ditambah 40. Ditambah 6X, ya kan, dikurangi 35. Gitu. Terus kita turunin sekali lagi, jadi 12X min 6. Kalau ada keliru tolong diingetin ya. Kadang-kadang Plus 6 bukan Kak? iya plus 6 tuh kan. Ya, plus 6. Oke, udah ya benar ya. Nah, nanti ini untuk menguji nih. Nah, X yang diujinya itu ya berapa? Itu kita dapat dari si turunan pertama. Ini kita buat sama dengan 0. Jadi 6X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 35 dibuat sama dengan 0. Nanti difaktorin nih. Bentar ya. 6X kuadrat plus 6X min 35. Ini nggak bulat. Ya udah.
Berarti kan kalau nggak bulat kita pakai rumus ABC. X1, 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4 A C per 2A. Jadi min 6 plus minus akar 36 ditambah sebentar 24 kali 35 840 dibagi 12 minus akar 876. Ambil 30 lah ya. Kurang lebih lah ya. Kita buletin aja lah ini. 30 per 12. Jadinya nanti ada X1 min 36 per 12 tuh min 3 X2 24 per 2. Misalnya ini kurang lebih lah ya biar kita gampang ininya. Tapi kalau kalian di sekolah ya jawabnya harus pakai angka yang tadi tuh, pakai nilai yang persisnya gitu. Ini kita biar gampang aja kan. Nah, terus ini kan ada nih, ada X1, X2 nih. Nah, ini diujikan ke dalam situ. Nanti Y double aksen untuk nilai X sama dengan min 3, kita uji 12 kali min 3 tambah 6 kan min 30. Terus yang 2 juga kita uji 12 kali 2 ditambah 6 itu 30 kan. Nah, yang X sama dengan min 3 ternyata turunan keduanya itu nilainya negatif. Berarti di situ tuh maksimum. Sementara di X sama dengan 2 kan positif kan, uji turunan keduanya. Berarti di situ minimum. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaannya, balik lagi ke pertanyaannya, misalnya banyak ditanya titik balik minimumnya, ya berarti kan koordinat titiknya kan. Nah, koordinat titiknya itu minimum saat X sama dengan 2. Jadi yang dipakai tuh yang X sama dengan 2 ini. Jadi kita cari nilai Y-nya itu dari yang Y. Yang Y kan yang ini kan. 2 pangkat 3, 8, ditambah 3 kali 4, dikurangi 70, tambah 40. Itu. 3, 16, 12, kurangi 30. Minus 2. Kurang lebih lah, ini nggak persis kan. Berarti titik balik minimumnya di 2, min 2. Kalau tadi digrafikkan, fungsinya tadi apa? Bentar. 2, 3, tambah. Nah, tuh. Kurang lebih lah, ya kan? Di 2, terus nilai minimumnya itu negatif 2. Kayak gitu. Ini nggak persis sih, tapi ya kurang lebih. Tuh ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, itu kenapa dibuat turunan kedua? Kan tadi ada yang nanya. Sebenarnya kalau nggak pakai turunan kedua, ya setelah dapat X1, X2-nya min 3 dan 2, ya kita buat garis bilangkan kan. Min 3 dan 2. Nah, min 3 dan 2 ini kita ujikan ke dalam turunan pertama. Kalau pakai uji turunan pertama, pakai si X1 sama X2-nya itu disubstitusikannya ke dalam turunan pertama, yaitu si 6X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 35. Gitu. Kita coba yang min 3. Itu kan jadinya 6 kali min 2, min 3. Pangkat 2 ditambah 6 kali min 3 dikurangi 35 kan. Tuh 54
dikurangi 18 kurangi 35. 1 kan. Kok ke situ sih? Salah. Bukan. Yang diuji bukan X1, bukan si min 3 sama 2-nya, tapi nilai yang lain, tapi yang ada di dalam interval. Misalnya kita mau uji ini, di situ ada, nggak kelihatan. Di sini ada X sama dengan 0 kan. Nah, 0 ini disebutkan situ. Ya, X 0. 6 kali 0 ditambah 6 kali 0 dikurangi 35. Ya, X 0 itu negatif 35. Nah, kita cuma ngelihat, pengen tahu tandanya aja. Ini min di sini plus, ini plus. Tuh. Plus terus min berarti kan maksimum. Terus min terus plus itu kan berarti minimum. Sesuai sama yang tadi. Di X sama dengan min 3. Ini maksimum kan. Nah, ini juga maksimum gitu. Yang X sama dengan 2. Kalau pakai uji turunan kedua kan minimum tadi kan. Nah, ini juga minimum gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, kalau di uraian boleh jawab gitu nggak, Kak? Kan angkanya nggak bulat. Nggak boleh. Kalian apa adanya. Ini kan biar gampang aja gitu aku ngejelasinnya. Daripada kita memakai angka. Tapi intinya, esensinya ya kita uji turunan kan gitu. Tapi kalau kalian ujian dapatnya ternyata angkanya nggak bulat, ya terima apa adanya, pakai angka yang kalian punya, jangan buletin ya. Titik balik minimum sama aja kayak titik minimum, nggak, cuman beda penamaan aja. Nah, maksudnya tuh gini ya. Jadi kalau ada fungsi nih, bentuknya misalnya gini, gitu ya. Yang di sini kita kasih X-nya sama dengan A, dan di sini kita kasih X-nya sama dengan B. Pada interval, katakanlah misalnya interval, misalnya interval PQ misalnya. Dari sini P sampai Q-nya di sini. Jadi untuk interval X-nya dari P sampai Q. Ya, ini ada fungsi fx nih. Si X sama dengan A di sini, itu dia mencapai namanya maksimum lokal. Di X sama dengan B, ini namanya minimum lokal. Tuh. Tapi pada interval dari P sampai Q, maksimumnya itu bukan di X sama dengan A, tapi maksimumnya di Q. Kenapa? Karena nilainya kan lebih tinggi tuh. Ya enggak? Ini Y nih, sumbu Y. Nah, Y-nya tuh di sini misalnya katakanlah 12 gitu. Sementara maksimum lokalnya cuma 8 gitu. Makanya tadi aku bilang kan, kalau ada diberikan intervalnya, kalian wajib menguji si ujung-ujung interval itu ke dalam si fx. Siapa tahu ujung-ujungnya itu menghasilkan nilai yang, kalau maksimum ya berarti nilai yang lebih gede daripada nilai maksimum lokalnya, atau kalau minimum ya berarti siapa tahu ujung intervalnya itu menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada minimum lokalnya gitu. Jadi kalau titik balik, menjawab kembali ke pertanyaan ya, titik balik minimum sama kayak titik minimum enggak. Kalau titik balik itu ya balik tadinya. Makanya tadi kan ada ini kan, kalau plus terus minus. Nah, ini kan ngebalik kan, tadinya plus jadi minus, berarti itu titik balik maksimum gitu. Tapi titik maksimumnya mah belum tentu di situ gitu. Atau kalau misalnya tadinya minus terus plus, berarti kan titik minimum kan, titik balik karena tadinya minus jadi plus gitu. Paham sih bedanya? Ada yang bingung nggak? Apa bingungnya? Misalnya apa ya, gampangnya ya. Bentar.
Lokal tuh berarti maksudnya ya sekitar situ aja. Sekitar situ tuh nilainya paling kecil segitu atau paling besar segitu. Oke, gampangnya ini deh, misalnya ini ya. Di sini kan ada misalnya ini titiknya katakanlah -1 ya, misalnya ya, ini -1 misalnya. Terus yang di sini ini angkanya jelek nggak apa-apa lah. Misalnya ini min lagi. Misalnya ini satunya gitu. Situ. Nah, di X sama dengan -1 yang sebelah kiri itu namanya dia mencapai maksimum lokal. Karena di sekitar sini kalau kita ngelihat di sekitar kita crop gitu ya, image-nya di bagian sini aja, sekitar sini. Itu maksimum kan, maksimum lokal. Tapi sebenarnya ada nilai yang lebih maksimum, bukan lebih maksimum, lebih besar dari 9 gitu. Tapi misalnya di sini, itu nilainya kan 11 kan. Jadi maksimum lokal ya cuma di sekitar sini aja. Sekitar sini tuh nilainya maksimum di sekitar X sama dengan -1. Atau kalau di sekitar X sama dengan 1 gitu ya, ini kita bulatin aja. Itu dia nilainya minimum kan. Nah, minimumnya minimum lokal. Karena sebetulnya ada yang nilainya lebih kecil lagi dari itu. Misalnya di sini kan lebih kecil kan nilainya di sini. Kalau di X sama dengan 1 misalnya nilainya 3 gitu. Tapi di X sama dengan -2 nilainya 0 gitu. Paham nggak? Kalau yang titik balik minimumnya itu gimana? Kalau titik balik minimum udah pasti yang ini. Oke, makasih Kak. Atau titik balik maksimum udah pasti yang ini. Itu. Tapi titik maksimum sama titik minimum itu tergantung interval yang dikasih di soal. Kalau nggak ada ya berarti maksudnya itu untuk maksimum atau minimum lokal. Kalau nggak ada interval, nggak diberikan di intervalnya berapa, nggak ditentukan maksudnya intervalnya berapa. Gitu. Atau kita coba pakai angka yang bagus ya, yang tadi ya, biar agak bingung. Yang ini nih. 1/3 X min 3. Sama 3 plus 4. Oke. Begini ya intervalnya. Oke, misalnya ini nih. Ini kan tadi fungsinya yang bawah tuh. 3x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x ditambah 4. Gitu ya. Misalnya aku ambil intervalnya itu, soalnya gini. Pada interval min 4 x 4 misalnya fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4 memiliki nilai minimum berapa? Normalnya kan kita tuh turunan dulu kan. Ini dari f(x)-nya kita cari turunannya dan seterusnya. Jadi f aksen x-nya x pangkat 2 min 2x min 3 terus sama dengan 0. Terus difaktorkan x min 1, x plus 1, x min 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Nah, terus ini cari tanda-tandanya min 1, 3, terus uji 0 misalnya. Min plus berarti ini maksimum, ini minimum. Nah, kan mintanya minimum kan. Nah, berarti yang kita pakai tuh yang ini nih, sama itu.
Tapi kita perlu mengujikan nilai ujung-ujungnya. Gitu. Kalau pertanyaannya titik balik minimum, ya udah kita nggak perlu mengujikan si ujung-ujung interval nggak perlu diujikan karena udah pasti titik balik itu adanya di sini. Kalau maksimum ya berarti yang -1, kalau yang minimum ya berarti yang 3 gitu. Tapi karena ini mintanya nilai minimum, kita harus uji si ujung-ujungnya. Kalau X-nya sama dengan 3, kita dapatnya nanti ini 5 ya kayaknya. Ya, 5 nih. Ini kan. Sini. Ini tuh Y-nya sama dengan 5. Jadi 5, 1. Terus di ujung yang -4 kita ujikan. Fx-nya. Hah? -5. Iya, -5, sorry. -5. Nah, di fx sama dengan -4 ya. -4 pangkat 2 kurangi pangkat 3 kurangi -4 pangkat 2 kurangi 3 kali -4 ditambah 4 itu. Nah, tapi kan di sini udah kelihatan ya, makanya aku nggak ngitung ini sebenarnya. Udah kelihatan nih, ternyata di X sama dengan -4, ini jauh di bawahnya lagi kan. Ini kan kalau diterusin ke bawahnya lagi kan. Nah, kalau kalian lihat nih, yang lebih minimum yang mana? Di X sama dengan 3, di sini X sama dengan 3, apa di X sama dengan -4? -4 kan, berarti nilai minimumnya itu di X sama dengan -4 gitu, paham nggak? Paham. Yang lain gimana? Masih bingung nggak? Oke. Nanti kalau di depan masih ada pertanyaan nggak apa-apa di chat dulu aja ya. Nah, tadi kan yang pertama untuk nentuin maksimum atau minimum kan. Tapi bisa juga untuk yang kedua itu fungsi turun atau fungsi naik. Nah, fungsi itu dikatakan turun kalau f aksen x-nya lebih kecil dari 0 dan dikatakan naik kalau f aksen x-nya lebih besar dari 0. Gitu. Nah, misalnya tadi aku ambil yang ini. Fx ini ya. Bukan nyari nilai minimum, tapi pertanyaannya turun pada apa gitu. Nah, cara alur pengerjaannya sama. Jadi dari fx itu kita cari f aksen x-nya. Terus kita cari sama dengan 0 gitu. Terus dari situ nanti kan dapat ada nilai x nih. X1 sama dengan berapa dan X2 sama dengan berapa. Nah, dari situ bikin garis bilangan X1 sama X2. Terus uji nilai X yang terserah di mana. Ke dalam misalnya X sama dengan C, ke dalam si F aksen. Gitu. Nanti cari nih tandanya apa. Nanti kan misalnya dapatnya negatif gitu ya. Berarti di sini nih yang negatif ini turun, terus yang lainnya plus-plus kan, berarti ini naik gitu. Nah, nanti tinggal berarti turunnya di mana sama naiknya di mana, tinggal kita buat batas-batas nilai X-nya. Misalnya gini, yang ini kita nggak ini kan. Nah, dan nih udah sampai dapat garis bilangannya memuat si -1 sama 3 batas-batasnya. Terus udah diuji kan, dapat plus min plus tuh tandanya. Nah, berarti di X lebih kecil dari -1 atau X lebih besar dari 3, ini fungsinya sedang naik. Kenapa? Karena positif tandanya. Tapi untuk di antara -1 dan 3, ini fungsi sedang turun. Tuh.
Nanti hati-hati dengan kalimat di soalnya. Ada selalu naik, selalu turun, atau tidak pernah turun. Kalau yang sini aja. Satu, tiga. Nah, selalu naik itu di X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 3. Kalau selalu turun itu di antara min 1 dan 3. Tapi kalau tidak pernah turun itu di X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau tidak pernah naik itu di min 1, dari min 1 sampai 3 gitu. Jadi beda antara selalu naik dengan tidak pernah turun itu beda ya. Ibaratnya gini. Jadi di fungsi itu ada istilahnya stasioner. Nah, nilai stasioner itu dia tidak sedang naik maupun tidak sedang turun juga. Jadi nggak naik, nggak turun. Nah, nih. Ini kan sedang naik nih. Di situ, di lebih kecil dari min 1. Terus naik lagi lebih besar dari 3 kan. Terus turun di antara min 1 dan 3. Nah, saat min 1 dan 3 di sini, itu namanya dia stasioner. Gitu. Kalau stasioner ya nggak sedang naik dan nggak sedang turun. Kalau selalu naik, berarti yang stasioner jangan ikut. Makanya di sini kalau kalian lihat nggak ada tanda sama dengannya. Selalu naik atau selalu turun tuh nggak ada tanda sama dengannya karena stasionernya nggak boleh ikut. Karena kalau selalu naik, ya naik aja terus. Nggak boleh ada stasionernya. Tapi kalau tidak pernah turun, berarti boleh lagi naik, boleh stasioner kan? Paham nggak? Makanya di sini ada tanda sama dengan gitu. Jadi jeli ngebaca soalnya ya. Paham nggak nih? Kalau ada yang mau ditanyain, coba tanyain ya. Ini nih. Fx sama dengan itu kan. Berarti kan f aksen x-nya sama dengan min x pangkat 2 plus 2x dikurangi 18 kan. Itu. Kemudian ini sama dengan 0. Terus x kuadrat plus min 2x plus 18 sama dengan 0. Nah, benar nggak ini katanya selalu turun? Kalau selalu turun kan berarti f aksen x-nya harus lebih kecil dari 0, harus selalu lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini yang kita cek adalah diskriminannya. Jadi D-nya itu yang B kuadrat min 4 AC. Atau min 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 18. Nah, D-nya itu kan 4 dikurangi 72 ya. Atau D-nya negatif 68. Nah, D-nya kan negatif nih. D-nya negatif, D lebih kecil dari 0, dan A-nya positif. Oh, sorry. Ngambilnya dari yang atas harusnya. Yang ini nih. Nah, ini A-nya negatif, sorry ya. Nah, ini itu menandakan bahwa dia definite negatif atau berapapun nilai X, itu nilai fungsinya si f aksen X-nya itu selalu
negatif si f(x) f aksen x sama dengan min 2x kuadrat plus 2x min 18 ini selalu negatif atau definite negatif gitu. Berarti si fx itu selalu turun gitu. A-nya itu yang ini. Sebenarnya sih min 1 ya, cuman tadi aku ya udah deh biar nggak bingung. Nggak usah dikali negatif 1. Yang ini nih. B kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 A C. Gitu. Paham nggak? Nih, A-nya min 1 dari sini. Ini B-nya. Ini C-nya. Gitu. Yang selalu negatif itu maksudnya apa nih, Kak? Aku balik lagi ke ini ya, ke fungsi kuadrat kalau gitu ya. Jadi di fungsi kuadrat tuh ada istilah definite positif sama definite negatif. Definite positif itu kalau D-nya lebih kecil dari 0, A-nya lebih besar dari 0. Artinya berapapun nilai X, nilai fungsinya selalu positif. Atau kalau di di grafik fungsinya tuh selalu berada di atas sumbu X. Kayak gini misalnya. Tuh, nilai X berapapun, dia nilai Y-nya pasti positif. Nah, itu namanya definite positif. Dipenuhi kalau ini, diskriminannya negatif, A-nya positif. Dan ada definite negatif. Itu dipenuhi kalau D-nya lebih kecil dari 0, tapi A-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini tuh kalau dalam grafik dia selalu berada di bawah sumbu X. Jadi, ini sumbu X nih. Nah, berapapun nilai X, nilai fungsinya selalu negatif atau fungsinya selalu berada di bawah sumbu X gitu. Nah, ini kan tadi si f aksen X-nya ini bentuknya definite negatif. Lihat A-nya nih, A-nya negatif kan, min 1. Terus kita cek diskriminannya, ternyata diskriminannya juga negatif, lebih kecil dari 0. Si negatif 68, berarti memenuhi syarat definite negatif. Gitu. Jadi berapapun nilai X yang kita substitusikan ke dalam f aksen X, nilai f aksen X-nya itu selalu negatif. Gitu. Paham nggak? Nah, karena nilai f aksen X-nya itu selalu negatif atau selalu lebih kecil dari 0, makanya fungsi X-nya itu selalu turun. Karena tadi kan fungsi turun itu kalau, nah ini, fungsi turun itu kalau f aksen X-nya lebih kecil dari 0. Gitu. Sementara ini f aksen X-nya bentuk definite negatif, selalu lebih kecil dari 0, berarti fungsi X-nya selalu turun. Gitu. Ada yang bingung nggak? Ini ya, nomor 10. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 15x turun pada interval yang mana? Jadi, karena dia minta turun, kita nyarinya lebih kecil dari 0, yang negatif. F aksen x-nya adalah 3x pangkat 2 ditambah 6x kuadrat dikurangi 15. 6x kuadrat 12x kurangi 15. Nah, kemudian karena turun, jadi si 3x pangkat 2 plus 12x min 15 lebih kecil dari 0 gitu. Jadi ini kita bagi 3 ya. Jadi x pangkat 2 ditambah 4x min 5 kecil dari 0, atau x plus 5 x min 1 lebih kecil dari 0. Nah, ada x sama dengan min 5 dan x sama dengan 1. Tuh. Terus kita ujikan si
X sama dengan 0 misalnya ke dalam F aksen X-nya. F aksen 0 berarti kan. Jadi 3 kali 0 yang paling atas ya. 3 kali 0 ditambah 12 kali 0 kurangi 15. Ini kan negatif nih, ini 15. Berarti di sini minus, terus di tanda-tanda yang lainnya positif. Nah, karena mintanya lebih kecil dari 0, berarti kan yang negatif kan, yang ini. Tuh. Berarti di situ dia turun. Turun saat si X-nya min 5, di antara min 5 dan 1. Itu. Oke, jawabannya yang C. Ada yang mau ditanyain nggak? Kamu tanya yang soal sebelumnya. Kenapa? Di soal itu kan selalu turun. Itu definit negatif. Tapi kalau misalnya tidak pernah turun, apakah juga definit negatif? Nggak bisa gitu. Beda, karena tidak pernah turun itu boleh naik, boleh stasioner. Paham nggak? Nggak pernah turun, yang penting nggak turun. Jadi boleh, istilahnya ibaratnya boleh mendatar, kan mendatar nggak turun kan? Nggak turun, ya kan? Atau naik, gitu. Jadi boleh stasioner atau naik. Tapi kalau selalu turun, nggak boleh ada mendatarnya gitu. Paham nggak bedanya? Nih, ibaratnya gini deh, ada jalan nih. Jalan naik, mendatar, terus naik lagi, mendatar, terus turun. Kayak gini misalnya ya. Ini A, B, C, D, E, F. Gitu. Tidak pernah turun di mana? Lintasan yang mana? Tidak pernah turun. BC sama DE. Tidak pernah turun. Boleh naik, boleh mendatar. Tidak pernah turun, yang penting nggak turun. Berarti apa? A ke B, ke C, ke D, ke E, ya nggak? Nggak pernah turun kan di situ? A ke B turun nggak? Enggak. Enggak. B ke C turun nggak? Enggak. Enggak. Nggak pernah turun kan? Iya. A sampai E nggak pernah turun. Itu nggak pernah turun. Tapi kalau selalu naik, yang mana? A ke A, B. B sama C, D. Nah, A ke B sama C ke D. Beda kan? Masih bingung nggak? Ibaratnya kalau dijadiin ke dalam kurva, berarti kan kurvanya tuh gini. Gitu. Itu, kurvanya kayak gitu. Tidak pernah turun itu berarti ya yang nih, sampai situ. Sampai ikut stasionernya juga ikut semuanya. Tapi kalau selalu naik, itu yang ini naik, ini naik. Tuh. Paham nggak? Tidak pernah turun tuh yang merah, selalu naik itu yang hijau. Jadi kalau dibuat dalam bentuk himpunan interval gitu ya, X interval. Dan nggak kelihatan. Ini X-nya sama dengan 1, terus di sini X-nya sama dengan 3 gitu misalnya. Berarti tidak pernah turun itu di X lebih kecil dari 3 atau sama dengan 3. Tapi kalau selalu naik, misalnya ini X-nya di ujungnya 0 gitu ya. Berarti selalu naik itu 0, nggak usah pakai ujung justru. Kalau selalu naik berarti X-nya lebih kecil dari 1 atau 1 sampai 3. Itu. Masih bingung nggak bedain antara tidak pernah naik, tidak pernah turun, selalu naik, selalu turun? Paham, Kak? Yang masih bingung? Enggak, Kak.
Berarti definitnya apa ya Kak kalau tidak pernah turun? Nggak ada definite kalau gitu. Kalau tidak pernah turun berarti pasti ada stasionernya. Kalau ada stasionernya, diskriminannya nggak mungkin negatif. Paham nggak? Kalau tidak pernah turun, berarti kan ada stasionernya. Nah, stasioner itu pasti diskriminannya nggak mungkin negatif. Si fungsi kuadratnya itu pasti bisa punya akar. Entah itu 1, entah itu 2. Definite itu kalau nggak punya akar sama sekali. Nggak bisa diakarin sama sekali. Jadi kalau selalu turun atau selalu naik itu pasti definite. Gitu. Tapi kalau tidak pernah turun atau tidak pernah naik berarti pasti ada stasionernya. Kayak gini nih, tidak pernah turun kan ada stasionernya. Sorry. Stasionernya di X sama dengan 3 sama di X sama dengan 1. Itu stasioner tuh. Ini stasioner, nggak naik, nggak turun. Nah, itu didapatnya dari mana X1 sama X3 itu kan dari pemfaktoran. Berarti kan definitnya bukan definit, diskriminannya nggak negatif. Diskriminannya pasti entah itu 0, entah itu positif. Gitu. Paham nggak? Paham Kak? Berarti kalau yang tidak pernah naik itu akarnya negatif. Selalu. Ini kan makanya tadi kalimatnya selalu. Tuh, selalu turun. Oh iya Kak, paham. Makasih Kak. Masih ada yang bingung? Enggak, Kak. Kalau selalu naik ya berarti definite positif gitu ya. Tapi kalau jangan dibalik, kalau definite terus tidak pernah naik atau tidak pernah turun gimana? Nggak ada. Udah aja itu jawabannya nggak ada. Nah, aku lanjut ya. Nah, terus bisa juga turunan itu untuk menentukan persamaan garis singgung. Yang ketiga ya. Nah, kalau kita mau bikin persamaan garis singgung kan kita persamaan garis aja. Persamaan garis itu kita perlu punya 2 nih. Gradien atau si M dan titik singgung. Ya, gradien atau M itu didapat dari Y aksen. Titik singgung itu didapat dari X, Y. Gitu. Misalnya nih, nomor 1 nih, kita nyari gradien garis singgungnya di titik min 3,9 berapa gitu. Itu kan ada Y sama dengan 6 ditambah 2X dikurang X pangkat 2 kan. Nah, kita cari nih turunannya. Yaitu 2 dikurangi 2X kan. Nah, karena titik singgungnya di min 3, min 9, 3, min 9, min 3-nya ini substitusikan ke situ. Di 2 dikurangi 2 kali 3. Atau min 4. Nah, ini si gradiennya min 3. Sorry. Min 3. Berarti 8 ya. Nah, ini gradiennya sama dengan 8 gitu. Udah selesai. Kalau nyari gradien aja. Kalau nyari persamaan garis singgungnya apa? Nah, ini kan udah ada garis singgung, gradien garis singgung sama titik singgung kan. Nah, udah bikin persamaan garis Y sama Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Begitu. Jadi Y dikurangi min 9 sama dengan 8 kali X dikurangi min 3 atau Y tambah 9, 8 kali X ditambah 3 atau Y tambah 9, 8X tambah 24. Jadi Y sama dengan 8X ditambah 15. Ini persamaan garis singgung. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak?
Misalnya nih ada fungsi y sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 4x min 5 gitu. Pertanyaannya persamaan garis singgung di titik absisnya berabsis min 2 gitu. Nah, berarti ini x-nya sama dengan min 2. Kita cari gradien itu dari xn kan. Jadi 4x ditambah 4. Tuh. Terus min 2-nya substitusi ke sini. M-nya atau y xn min 2. 4 kali min 2 ditambah 4. Jadi M-nya min 8, min 4. Nah, gradiennya udah nih, tinggal titik singgungnya kan. Nah, titik singgung kan x, y. Ya kan? Y-nya itu dicari dari y min 2. Itu. Atau y-nya sama dengan 2 kali min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 dikurang 5 dari yang ini nih. Itu. Min 5. Jadi titik singgungnya di min 2, min 5. Itu. Nah, baru bikin persamaan garisnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M X min X1. Y dikurangi min 5 sama dengan M-nya min 4 dikali X dikurangi min 2. Tuh. Y tambah 5 sama dengan min 4 X tambah 2. Atau Y tambah 5 sama dengan min 4X dikurang 8. Atau Y-nya min 4X min 13. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Tadi aku lihat ada soal cerita kayaknya. Ya. Oke, ini soal cerita ya. Ini bukan persamaan garis sih, tapi nyari maksimum minimum kayaknya. Atau tergantung soalnya sih. Oke, yang nomor 18 dulu. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari. Nah, itu biaya per hari tuh. Biaya per hari. Itu 3X dikurangi 900 ditambah 120 per X. Berarti kalau biaya X hari, itu tinggal kita kalikan dengan X kan. 120 per X. Atau biaya untuk X hari, 3X kuadrat min 900X ditambah 120. Itu. Nah, pertanyaannya, biayanya supaya minimum harus selesai dalam berapa hari? Berarti, kayak gitu, kita cari B aksennya sama dengan 0. Jadi kita turunin nih. 6X dikurangi 900 sama dengan 0. Atau 6X sama dengan 900. Di X-nya 900 dibagi 6. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. 150 hari. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Oke, itu nomor 19. Kaitannya dengan kayak fisika gitu kan. Jadi, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus, lintasan yang ditempuh dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus ST sama dengan 2/3 T pangkat 3 dikurangi 2T pangkat 2 ditambah 6T. Ini lintasan nih, atau jarak. Persamaan kecepatannya apa? Nah, kalau yang kayak gini, jadi ST diturunin, itu dapat persamaan kecepatan, dan kalau diturunin lagi, dapat persamaan percepatan. Ini perpindahan. Ini kecepatan. Ini perpindahan. Itu. Nah, ya udah, berarti kalau AT gitu itu bukan percepatan ya? apa? Yang AT itu bukan percepatan. Percepat.
percepatan. Kok perpindahan lagi sih? Sorry. Ini percepatan. Tuh. Dah, thank you. Udah dikoreksi. Jadi VT-nya, ya udah tinggal kita turunin aja. Jadi 2T pangkat 2 dikurangi 4T ditambah 6. Gitu. Ini kecepatannya nih. Seandainya ditanya lagi nih misalnya, kecepatan saat T-nya sama dengan 2 detik gitu misalnya. Berarti ya kita nyari V2. 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 ditambah 6. 8 kurangi 8 tambah 6. Berarti 6 meter per detik saat T-nya sama dengan 2. Gitu. Kalau pertanyaannya ditambah lagi percepatannya, persamaan percepatannya apa? Ya udah berarti AT-nya itu adalah kita turunin lagi si V-nya sekali. Jadi 4T dikurangi 4. Gitu. Kalau mintanya berapa percepatannya saat T sama dengan 2 gitu. Berarti kita nyari A2. 4 kali 2 dikurangi 4. Jadi 4 meter per sekon pangkat 2. Kayak gitu. Paham nggak? Yang mau ditanyain nggak? Aku punya soal, boleh bahas soal punya aku nggak? Boleh kirim ke channel aja ya. Nanti aku cek. Mau nanya yang nomor 18. Itu kalau misalnya dia, biaya misalnya maksimum itu sama nggak diturunin terus disama dengan 0 juga? Cara kerjanya itu. Sama. Mau maksimum atau minimum itu sama dengan 0. Disama denganin sama dengan 0 gitu. Apa sih bahasanya? Ya. Dibikin sama dengan 0. Terus nyari deh X-nya. Cuman kalau kita punya dua nilai X, kayak yang mana ya? Tadi yang di awal, nah kayak gini. Ada dua nilai X kan? Nah, itu kita harus lihat kalau pakai uji turunan pertama ya plus min apa min plus. Kalau plus min berarti maksimum, kalau min plus berarti minimum gitu. Paham nggak? Nanti tergantung mintanya maksimumnya apa minimumnya gitu. Jadi mau maksimum atau minimum sama aja caranya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya dulu? Nah, nomor 20 tuh mirip nomor 19. Cuman diganti angkanya doang. Diganti persamaan S-nya. Jadi ST-nya kan T pangkat 3 dikurangi setengah T kuadrat ditambah T kan. Itu jaraknya. Terus pertanyaannya kecepatan V pada saat T-nya sama dengan 3. Ya udah kalau gitu S-nya ini kita turunin dulu sekali. Kan 3T pangkat 2 dikurangi T tambah 1 kan. Ya udah VT sama dengan 3, kita substitusiin 3-nya. 3 kali 3 pangkat 2 kurangi 3 ditambah 1. 27 kurang 3, 24 tambah 1, 25 meter per detik. Itu. Ini ya soalnya ya. Iya, kalau itu rada burung. Rada burung ya, gak apa-apa deh. Yang nomor berapa? 7 apa 8 apa dua-duanya? 8. 8. Oke. Amanda ingin membuat bingkai foto menggunakan kertas karton berukuran 216 cm persegi. Berarti luasnya 216 cm persegi. Nah, luas ini kan sebagai fungsi dari panjang kali lebar kan? Panjang kali lebar sama dengan 216 gitu. Terus jika membuat bingkai dengan jarak atas bawah masing-masing 1,5, jarak kiri kanan masing-masing 2. Tentukan panjang dan lebar maksimum foto yang bisa ditempel pada karton tersebut. Oke, jadi ini karton nih. Karton foto dulu ya. Fotonya ini. Terus bagian atas sama bawah ada jarak 1,5. 1,5, 1,5. Terus jarak kanan kirinya 2. Ini 2, ini 2. Tuh. Nah, ini kartonnya berarti. Tuh. Seandainya panjang fotonya itu P
dan lebar fotonya itu L, berarti panjang karton, bentar. Oh, kartonnya, sorry. Kartonnya yang 216 ya, bukan fotonya. Berarti ini di bawah. Panjang, ini lebar. Ya, yang mana aja sama aja lah ya. Nah, berarti kalau gitu, bentar. Oh, dari sini dulu. L-nya itu 216 dibagi P. Ya, ini simpan nih. L-nya itu 216 dibagi P. Terus panjang foto itu panjang karton dikurangi 4. Dan lebar foto adalah lebar karton dikurangi 2. Kurangi 3. Paham nggak ini? Paham, Kak. Nah, terus 4 dari mana, Kak? ini kan panjang ini nih, P nih. Panjang foto yang ini kan, yang atasnya kan. Panjang foto tuh. Panjang foto kan panjang karton semuanya dikurangi 4. Ya enggak? Yang lebarnya, ini lebar foto nih. Sementara lebar foto. Lebar karton, sorry. Ini lebar foto. Lebar fotonya itu lebar kartonnya keseluruhannya dikurangi 3. Oke? Ya? Paham, Kak. Oke. Nah, terus kita punya 2 persamaan kan? Ada L sama dengan 216 dibagi P dan ada 3, sorry. Panjang foto P dikurangi 4 dan lebar foto itu L dikurangi 3. Nah, sekarang kita olah nih. Kita kan mau nyari panjang dan lebar maksimum foto. Ini tuh berapa nih? Ini nih berapa? Masing-masing ini berapa? Oke. Sekarang gini. Fotonya pengen luasnya maksimum kan? Sesuai yang dibilang di soal nih. Ya enggak? Kalau panjang dan lebarnya maksimum, bentar. Panjang dan lebar maksimum. Otomatis luasnya pun pasti maksimum. Benar enggak? Ya. Jadi, luas foto itu kan panjang kali lebar. Panjang foto kali lebar foto atau P dikurang 4 dikali L dikurang 3. Nah, jadi lebar fotonya, luas fotonya P dikurangi 4 dikalikan dengan L-nya itu 216 dibagi P kurangi 3. Kayak gitu. Terus lebar, kok lebar gimana sih? Luas fotonya adalah, ini kita distribusi aja ya, perkalian distribusi. 216, ini kali ini, 216, ini kali ini, min 3P, ini kali ini, min 864 per P, ini kali ini, plus 12. Nah, udah nih, plus 12. Bener ya? Kalau ada yang keliru tolong dikoreksi ya, sambil kalian ini juga ikut ngitung juga. Karena kalau salah di sini nanti ke bawahnya bakal salah. Udah benar belum nih? Udah, Kak. Benar ya? 216 kali 4, 84 ya? Benar ya? Oke. Berarti luas fotonya 228 dikurangi 3P dikurangi 864 per P, atau 864 kali P pangkat min 1 aja. Gitu. Nah, ini tuh mau dicari nilai maksimumnya nih. Kan mau nyari maksimum kan? Kalau nyari maksimum kan kita turunkan sama dengan 0. Tuh. Ya udah, ini kita turunin L aksennya sama dengan 0.
Kita turunin jadinya min 3 plus 864 P pangkat min 2 kan, sama dengan 0 gitu. Atau min 3 tambah 864 per P pangkat 2. Ini sama dengan 0. Jadi 864 per P pangkat 2 sama dengan 3. Atau 3P pangkat 2 sama dengan 864. Atau P pangkat 2-nya 864 per 3. Berapa tuh? 864 bagi 3. 288. 288. Jadi P-nya akar dari 288. Atau 12 akar 2 cm. Tuh, ini panjang fotonya nih. Nah, lebar fotonya, kan tadi panjang fotonya itu 12 akar 2 cm. Berarti lebar fotonya harus, belum. Itu P ya, bukan panjang foto ya, sorry, bukan. Lebarnya dulu, lebarnya itu 216 dibagi P. Dibagi P, atau 216 dibagi 12 akar 2. 216 dibagi 12. 18 per akar 2. 18 per akar 2. 9 akar 2. Nah, ini tuh panjang sama lebar si karton. Sementara kalau panjang fotonya, itu kan panjang dikurangi 4. Berarti panjang fotonya itu 12 akar 2 kurangi 4 cm. Tuh. Sementara lebar fotonya, kan lebar dikurangi 3 kan. Jadi lebar fotonya itu 9 akar 2 dikurangi 3 cm. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyain. Oke, ini ya. Satu lagi nih. Sebuah mesin mengisikan cairan cat ke dalam kaleng dengan debit, berarti debit atau Q itu kan volume per selang waktu kan. Jadi dV per dt-nya 0,6 liter per detik. Gitu. Kaleng tersebut berbentuk tabung. Panjang jari-jari kaleng R-nya 8 cm dan laju pertambahan tinggi cat jadi pertanyaannya dH per dt saat R sama dengan bukan dt saat H sama dengan berarti d tambahan ya sih, kalimatnya benar sih. Ntar ya, ini agak d itu VR kuadrat H ya, ini karena T-nya untuk waktu jadi tingginya aku pakai besaran H. Oke. Ya. Jadi dH per dt-nya berapa? dV per dt sama dengan VR kuadrat H D ini per dt. Nah, ini aku ngerjain sendiri dulu ya. Nanti sambil kalau udah ketemu baru nanti aku jelasin kenapa. VR kuadrat DH per dt.
Itu deh. V8 kuadrat. Koma 6 bagi tiga per 320. Nggak ada. Nggak salah ya. Ini nanti deh ya. Kayaknya ada yang keliru deh. Oh, liter. Ntar, ini liter. Berarti 600 detik. Sama aja sih. Tujuh, 8. Nanti deh ya, ini. Kotak-katik dulu. Ini biasanya laju pertambahan tinggi saat T-nya sekian gitu. Kayaknya aku ada yang salah sih di sini. Ada yang ke skip kayaknya. Ada yang dapat. Oke, kita cari soal yang lain aja. Ini nanti ya itu PR aku. Ini bukan aplikasi sih, tapi apa deh. Oke, ya. Ini nanti yang ini. Ada ini. F0 sama dengan 1, F aksen 0 sama dengan 2. Jika GX sama dengan 1 per itu, maka G aksen 0 sama dengan berapa? Oke. Ini GX kan suatu fungsi yang mengandung fungsi yang lain kan. Jadi kita harus nuruninnya tuh pakai aturan rantai. Jadi GX-nya itu kita bisa tulis 2fx dikurangin 1 dipangkatin 3, pangkatin min 3. Jadi G aksen X-nya itu sama dengan min 3 kali 2fx min 1 dikalikan lagi dengan turunan dari yang ada di dalam sini, yaitu 2f aksen X gitu. Jadi G aksen X sama dengan min 6f aksen X kali 2fx dikurangin 1. Gitu. Nah, terus kan f0 1 dan f aksen 0 2 kan. Jadi kalau G aksen 0 ya min 6 kali f aksen 0 dikali 2f0 dikurangin 1. Gitu. Min 6 kali f aksen 0-nya 2 kali 2 kali f0-nya 1 kurangin 1. Min 12 kali 1 ya. Min 12 kayak gitu. Ada pertanyaan? Yang minimum mutlak tuh yang mana? Yang mana, Fadila? Ada soalnya atau gimana? Ada kayak nomor 5 dia. Yang mana ya?
Yang tugas mandiri itu, Kak. Ini. Iya, nomor 5. Coba. Ya kalau minimum mutlak tuh ujung-ujungnya harus dimasukin. Dia nggak boleh negatif gitu, Kak. Bukan nggak boleh negatif. Jadi gini. Ini soalnya aja deh ya, kita kerjain ya. Fx sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat min 8. Berarti kan f aksen x-nya 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Ya nggak? Benar ya? Terus sama dengan 0 kan? Jadi x pangkat 3 min 4x sama dengan 0. Terus x kali x kuadrat min 4 sama dengan 0. Faktorin lagi x kali x min 2 x plus 2 sama dengan 0. Itu bukan X pangkat 3 kurang X ya? X pangkat 3 kurang X. Oh iya, sorry, x pangkat 3 kurang x. Kurang, gitu ya. Dibagi 4 kan. Min 1. Min 1 plus 1, gitu ya. Oke. Jadi kita punya pembuat 0 nih. 0, 1 sama min 1. 0, min 1 dulu deh. Min 1, 0, sama 1. Terus misalnya kita ujiin x-nya sama dengan 2. Berarti kita nyari f aksen 2 ke dalam sini nih. Nah, ini. 4 kali 8 dikurangi 4 kali 2. 32 kurangi 8, 24. Positif kan? Plus, min. Tuh. Terus, berarti ini minimum nih. Di sini minimum, sini maksimum, sini minimum. Itu ya. Nah, kemudian ini tuh ada interval daerah asalnya, yaitu di antara dari min 2 sampai 2. Jadi ini kita panjangin lagi. Dari intervalnya itu min 2 sampai 2. Tuh. Nah, terus minimum mutlak. Berarti kan kita ngecek yang minimumnya, terus kita juga ngecek ujung-ujung intervalnya gimana. Tuh. Nah, ujung-ujung intervalnya ini. Ya udah, ke dalam fungsi fx-nya. Si fx sama dengan x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 2 dikurangi 8. Kita cek f min 2-nya berapa? Berarti kan 16 dikurangi 8 kurangi 8. 0. Terus f min 1. 1 kurangi 2 kurangi 8. Min 9. F 1. 1 kurangi 2 kurangi 8. Min 9. Dan F 2. 16 kurangi 8 kurangi 8. 0. Tuh. Berarti kan kalau kayak gini udah kelihatan tuh minimumnya yaitu si min 9 gitu. Paham nggak? Terus mutlak itu maksudnya gimana? Bukan berarti dijadiin nilai mutlak jadi 9. Ngerti nggak? Ya nilai minimum mutlaknya ya berarti min 9 gitu. Nilai minimum mutlak min 9. Karena kan udah jelas nih pada interval 0 sampai 0, min 2 sampai 2 dia ini interval sini dia nilai-nilai yang minimumnya itu ada 0 sama min 9 kan. Yang paling kecilnya aja yang mana? Berarti kan min 9 gitu. Paham nggak?
Paham Kak, makasih Kak. Ada yang mau bertanya? Udah jam 5 nih. Mau lanjut apa gimana? Gimana? Mau lanjut apa gimana? Satu lagi aja Kak. Yang mana? Boleh nomor 4-nya. Yang tadi, yang ini? Yang ini? Iya Kak, boleh. Oke. Nilai stasioner dan jenisnya untuk fungsi Y sama dengan itu. Oke. Kan Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat tambah 12 kan. Turunin sekali. Y aksen sama dengan 6X kuadrat dikurangi 18X. Oke. Nah, karena dia minta nilai stasioner dan jenisnya, ya udah. Ini sama dengan 0, terus X kuadrat min 3X sama dengan 0, berarti X kali X min 3 sama dengan 0, terus ini 0 dan 3 kan. Kita ujiin misalnya X sama dengan 1 ke dalam F aksennya. Jadi 6 dikurangi 18, min 12. Jadi di sini min, situ plus, yang sana plus. Gitu. Nah, berarti stasionernya di X sama dengan 0 dan stasioner di X sama dengan 3 gitu ya. Nah, jenisnya untuk yang 0 itu jenisnya maksimum, untuk yang 3 itu jenisnya minimum. Tuh. Terus berapa nilainya? Ya berarti kita nyarinya F0-nya. 0 F0-nya sama F3-nya. 0 kurangin 0 ditambah 12, masukinnya ke sini nih. Yang fungsi Y-nya ke situ. Jadi F0 12, terus F3 juga kita cari. 2754 kurangi 81 ditambah 12. Min 27 min 15 gitu. Nah, berarti kalau gitu nilai stasioner 12 ini jenisnya maksimum dan nilai stasioner min 15 ini jenisnya minimum gitu. Paham nggak? Iya, karena stasioner jadi sama dengan min dengan 0. Oke, ntar ya, aku masih penasaran sama soal yang tadi nih. 600. Oh, iya. Ini bukan Devi per D. Iya. Salah. Baru nggak. Jadi gini. Volumenya itu kan sebagai fungsi H, fungsi ketinggian. Jadi si volumenya itu yang tadi PR kuadrat H. Tuh. Jadi Pi sebagai fungsi H adalah Pi kali 8 kuadrat kali H. Sebagai fungsi H adalah 16 Pi H. Ya, tadi main turunin aja ya. Jadi kita punya, oke, udah ketemu nih. Devi per DH itu 16 Itu 4 atau 16? Ya Allah. Puasa ya.
Kok nyalain puasa? Oke, 16 pi dV per DH-nya. Oke, nah terus dV per dt itu didapat dari dV per dH dikali dH per dt. Nah, gitu. Yang kita mau nyari itu dH per dt-nya. Ya. Oke, berarti kan kalau gitu 0, bener ya? Bener nggak? Enggak. Iya benar. Ya, jadi 0,6 apa 600? 600 ya, karena kan itu liter ya. 600. 600 sama dengan dV per dH-nya 64 pi kali dH per dt. Tuh. Jadi, sama aja dong dengan yang tadi. dH per dt sama dengan 600 per 64 pi. Sama dong. 600 itu dari mana, Kak? Ini kan 0,6 liter per detik kan. Liter kan satuannya. Sementara kan kita dalam sentimeter. Jadi diubah ke dalam sentimeter. 600 kan kali 1000. Ya kan? Desimeter kubik ke sentimeter kubik. Kali 1000. Kalau disederhanakan tadi berapa? Ya memang nggak ada jawabannya berarti. 75/8. Sentimeter per detik. Gitu. Berarti benar dong tadi. Udah benar. Ada yang bingung nggak? Itu kok bisa jadi dV per dH ya, Kak? Turunan apa gimana? Iya, ini kan si volumenya itu sebagai fungsi ketinggian si ini. Jadi kan ketinggian catnya itu berubah terhadap waktu kan. Tapi volumenya itu berubah terhadap ketinggian. Ngerti nggak? Volumenya itu, nih, ini kan tabung nih. Kalau dia diisi, kan volumenya luas alas pi r kuadrat kali tinggi kan kali H. Nah, tapi H-nya itu berubah gitu. Makanya di sini volume sebagai fungsi ketinggian. Si H-nya ini nilainya yang bisa berubah-berubah. Ibaratnya kayak X lah gitu, H-nya itu. Nilainya bisa ganti-ganti. Jadi kita turunin terhadap si H, dV per dH. Nah, sementara si H-nya itu, ketinggiannya ini, berubah-berubahnya itu, hanya ini berubah-berubahnya terhadap waktu. Gitu. Nah, jadi kalau perubahan volume terhadap waktu, yang ini, ya, perubahan volume terhadap waktu atau laju pertumbuhan volume terhadap waktu adalah laju pertumbuhan volume terhadap ketinggian tadi dikalikan dengan laju ketinggian terhadap waktu. Itu. Ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung? Itu yang tadi udah bener ya. Itu Q sama dengan dV per dt itu udah rumus. Iya, volume. Debit itu kan volume per waktu. Kalau misalnya D-nya itu berarti udah diturunin. Kalau karena kita bicara laju, jadi udah dalam bentuk turunan gitu, dV per dt. Kalau percepatan diturunin lagi ya, Kak? Kayak yang Turunan kalau itu kedua. kan itu mah yang ini kan ya, ini ya.
dari fungsi jarak diturunin dapat fungsi Iya. kecepatan. Jadi percepatan itu diturunin. turunan kedua. Iya, turunan kedua dari perpindahan ya. Tapi turunan pertama dari kecepatan. Kayaknya ini memang nggak ada jawabannya deh. Ya, berarti benar tadi dong. Yang di awal juga udah benar. Oke deh, kalau gitu mungkin sampai sini dulu aja kali ya DWU-nya. Kasih Kak. Berhubung ini mau Idul Fitri, aku sekalian mau minta maaf kalau ada kesalahan selama ini. Mudah-mudahan ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima ya. Selamat liburan semuanya. Kalau yang mudik, selamat mudik. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan setelah Lebaran kita nanti bisa ketemu lagi dalam keadaan yang baik. Salam buat keluarga di rumah ya. Selamat liburan semuanya. Makasih semuanya yang udah hadir. Sampai ketemu lagi.